Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin muslimat, jamaah Masjid Baitur Ridwan, yang mudah-mudahan semakin hari senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu di siang hari ini dengan wajah yang alhamdulillah cerah, karena sebentar lagi kabarnya ada makan-makan, kata Pak Cecep. Jadi taklimnya mungkin sebentar gitu Pak Cecep ya. Acara intinya ngeliwat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja dalam kajian rutin bulanan di minggu ketiga di siang hari ini. Jadwal kajian saya sebenarnya adalah membaca kitab hadis Arba'in Nawawi. Namun di siang hari ini izinkan saya untuk agak keluar dari kitab dengan mengangkat tema kajian yang saya kira sangat penting. Mengapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa dihadapkan dengan yang namanya perbedaan. Wajah kita semuanya berbeda, warna baju kita berbeda, pendapatan juga berbeda, Mas Oji. Segala macam perbedaan kita saksikan sebagai fenomena yang lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita melihat warna-warna pun berbeda-beda. Bahkan tidak terkecuali di dalam hal keagamaan. Kita sering menghadapi atau dihadapkan pada fenomena perbedaan di dalam memahami agama, di dalam sebuah amaliyah. Namun kita jarang diajarkan mengapa perbedaan itu bisa terjadi dan bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Karena itu di siang hari ini izinkan saya untuk sedikit mengajak Bapak Ibu untuk membuka cakrawala pemikiran keagamaan kita, bahwa ternyata perbedaan di dalam memahami teks-teks agama, atau dalam bahasa lain perbedaan di dalam fikih, adalah hal yang lumrah, adalah hal yang wajar, bahkan dia niscaya akan terjadi. Mengapa? Yang pertama, saya akan memulainya dengan sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari, bahwa perbedaan ini sudah ada bahkan sejak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan suatu hari selepas perang Ahzab. Jadi ada perang dulu yang disebut dengan perang Ahzab, Bapak Ibu. Maka ketika perang itu selesai, sahabat Nabi duduk-duduk seperti ini, istirahat karena lagi lelah. Lalu tiba-tiba baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan instruksi. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Janganlah seorang di antara kalian ada yang tetap tinggal di tempat Ahzab ini, segera lari ke perkampungan Bani Quraidzah. Kata Nabi, jangan ada satupun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidzah, di kampung Bani Quraidzah. Perang saat itu selesai ketika pas waktu memasuki azan asar. Nabi mengatakan, bergegas pergi dari tempat ini dan jangan ada satupun yang melakukan sholat asar kecuali di mana? Perkampungan Bani Quraidzah. Maka sahabat mengikuti perintah atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Perjalanan dari Ahzab ke Bani Quraidzah membutuhkan waktu. Ketika di tengah perjalanan, waktu asar sudah hampir habis.
Maka di saat itulah sahabat Nabi terpecah. Sahabat Nabi terpecah menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang pertama bersikukuh, kita tidak mau melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Karena Nabi secara eksplisit di dalam hadisnya mengatakan begitu. Maka kelompok yang pertama ini tetap tidak mau melaksanakan sholat asar. Apa yang mereka lakukan sampai di perkampungan Bani Quraidah, waktu maghrib sudah masuk dan mereka melakukan sholat asar dengan cara diqadha. Tetapi ada kelompok sahabat Nabi yang kedua. Kata mereka, maksud tujuan Nabi memerintahkan kita itu tadi bukan soal perintah sholat asarnya, tetapi agar cepat bergegas untuk meninggalkan tempat perang. Sehingga apa? Perintah itu sudah kita lakukan dan sekarang waktu asar sudah hampir habis. Sehingga ayo kita kerjakan sholat asar ini tepat pada waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu. Jadi baginda sahabat Nabi sendiri terpecah di dalam memahami hadis yang sama. La yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka Imam Bukhari mengatakan, sampai di perkampungan Bani Quraidah, kedua kelompok ini, peristiwa ini diceritakan kepada baginda Nabi. Lalu Imam Bukhari mengatakan falam yu'annif ahadan minhuma. Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Nabi tidak tidak menegur salah satu dari dua kelompok sahabatnya ini. Kelompok yang pertama yang memutuskan sholat di Bani Quraidah meskipun waktu asar keluar sehingga sholatnya qadha karena mereka berpegang teguh pada makna tekstual dari hadis Nabi. Begitu juga Nabi tidak menyalahkan kelompok yang kedua yang mengambil substansi maknanya, sehingga bagi mereka yang terpenting bagi kita adalah segera pergi dari tempat perang. Masalah sholat asar bisa dikerjakan di tengah jalan. Artinya apa? Bahwa perbedaan di dalam memahami teks-teks agama sudah kita temukan realitanya bahkan ketika baginda Nabi SAW masih hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada banyak sekali penyebab-penyebab yang menjadi faktor mengapa pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis itu berbeda sehingga melahirkan kesimpulan fikih yang berbeda. Maka nanti akan kita bahas bersama-sama, terkadang ayatnya sama, terkadang hadis yang digunakan sama, tetapi dari ayat dan hadis yang sama itu ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan metode yang digunakan di dalam memahaminya, sehingga dari teks ayat dan hadis yang sama akan melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Nah itu saya kira sebagai pembuka, maka kajian hari ini saya menulis judul di dalam lembaran yang sudah difotokopi itu, mengenal sebab-sebab perbedaan ulama. Tujuannya apa? Agar kita semakin berlapang dada, agar kita semakin bisa menerima ketika suatu saat kita menemukan realita ada segenap macam perbedaan khususnya di dalam amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah di antara penyebab mengapa hukum itu bisa berbeda, yang pertama adalah ikhtilaful qiraat. Perbedaan ragam qiraat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan melalui 7 dialek Arab yang dikenal dengan qiraah as-sab'ah. Jadi ada 7 macam qiraah yang dikenal di dalam dunia Islam. Ada qiraah yang diriwayatkan oleh Imam Nafi', Ibnu Amir, Al-Kisai, Ibnu Katsir, Imam Hamzah, Imam Asim. 7 itu memiliki perbedaan di beberapa ayatnya. Nah, qiraah yang masuk ke negeri kita Indonesia adalah qiraah dari Imam Asim melalui muridnya yang bernama Imam Hafs. Itulah yang kita gunakan dalam mushaf Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Nah, di antara perbedaan qiraat tersebut sampai berimplikasi pada perbedaan hukum. Di situ saya berikan contoh di dalam wudhu, anggota kaki itu dibasuh apa diusap, Pak? Saya mau tanya. Ketika kita berwudhu. Bedanya dibasuh dan diusap. Dibasuh itu air dialirkan. Kalau diusap cukup basahi tangan kemudian diusap begini. Nggak harus mengalir airnya.
yang kita amalkan sehari-hari. Ketika berwudu itu kakinya dibasuh, artinya air itu dialirkan, ataukah cukup diusap? Dibasuh ya Pak Kiai? Dibasuh. Oke. Yang diusap, yang sepakat diusap itu yang mana? Rambut. Itu sepakat. Jadi diusap begini. Tetapi kalau kaki, nah di sini yang menjadi perbedaan di antara ulama. Mengapa? Penyebabnya adalah ayat yang menjelaskan tentang wudu, surat Al-Maidah ayat ke-6 berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah ayat inti yang menjadi pensyariatan rukun wudhu yang wajib kita lakukan ketika ingin melakukan sholat. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak melakukan sholat, faghsilu, dari kata-kata ghasala yaghsilu, maka basuhlah, alirkan air, wujuhakum. Apa artinya wujuhakum, Pak? Wajah. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiq, yang kedua adalah tangan sampai kepada siku. Lalu kemudian Allah membuat perintah yang baru, wamsahu, lalu usaplah biru'usikum, terhadap bagian dari kepalamu. Perbedaannya kemudian di lafaz yang setelahnya, wa arjulakum. Arjul itu jamak dari rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Ada qiraah yang mengatakan arjulakum, ada qiraah sebagian imam meriwayatkan dengan lafaz arjulikum dengan kasroh. Jadi ada arjulakum, ada arjulikum. Beda Pak. Dan di situ ada dua perintah. Pertama faghsilu, basuh. Yang kedua wamsahu, usaplah. Kira-kira arjul ini ikut kemana? Kalau dia diikutkan pada perintah membasuh, faghsilu wujuhakum, maka harokatnya fathah. Dia juga harus dibaca fathah, berarti wa arjulakum, berarti ngikutnya dibasuh. Tetapi kalau dia ngikuti wamsahu biru'usikum menggunakan kasroh, dia dibaca kasroh. Wa arjulikum, maka usaplah kepala dan kakimu. Maka imam qiraat berbeda pendapat di dalam meriwayatkan qiraah di ayat ke-6 surat Al-Maidah ini. Yang diambil oleh para fuqaha, mayoritas fuqaha kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, adalah qiraah yang membacanya dengan harokat fathah. Wa arjulakum, sehingga hukumnya sama seperti wujuhakum, seperti wajah. Berarti apa? Dibasuh apa diusap? Dibasuh. Berarti kalau kaki dialirkan, bukan diusap. Sehingga kalau ngusap nggak sah wudhunya. Qiraah itulah yang kita ambil. Mayoritas fuqaha mengambil qiraah yang menggunakan harokat fathah. Apakah ada ustadz yang mengambil harokat kasroh? Ada, tetapi minoritas, sedikit sekali di antara ulama yang memegang qiraah yang harokatnya kasroh. Nah, ini salah satu contoh bahwa perbedaan qiraat yang sampai kepada kita hari ini di dalam mushaf Al-Quran bisa melahirkan perbedaan di dalam menentukan hukum fikih. Jadi penyebab pertama bisa difahami Pak ya. Perbedaan qiraat implikasinya kepada perbedaan hukum. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adalah adamul ittila alal ahadis. Terkadang ulama itu berbeda menentukan hukum karena penyebabnya adalah belum sampainya hadis kepada mereka. Contohnya apa? Contohnya adalah yang terjadi kepada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini dijuluki muksir fir riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapakah beliau? Sahabat Sayyiduna Abu Hurairah. Dikatakan Hurairah karena pecinta kucing, Pak. Jadi bahasa Arabnya kucing itu hirrun. Hurairah itu kucing-kucing kecil. Jadi sahabat Abu Hurairah itu mencintai kucing. Sehingga ketika keluar dari rumah tuh diikuti oleh kucing-kucing. Nah, ini siap di antara kita barangkali ada yang pecinta kucing, maka contohnya ada. Ada Mas Oji, kalau keluar rumah diikuti kucing atau anjing, Mas?
Agak beda kalau Mas Oji ini. Nah, sahabat Abu Hurairah penyayang dengan kucing. Makanya dijuluki dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Abu Janda, bapaknya para janda. Nggak boleh menyebut nama, Pak. Cukup inisial aja. Aceh. Baik. Sayyidina Abu Hurairah ditanya, bagaimana hukumnya orang puasa ketika masuk waktu subuh dia dalam keadaan junub? Jadi mohon maaf, malam pertama puasa, malam-malam sama istri kumpul. Karena mau mandi tengah malam, cuaca dingin. Ini pengalamannya ini ya, pengalamannya Pak Cecep mungkin seperti ini. Kan kita pengalaman beda-beda. Pengalaman beda-beda. Oh nggak boleh, cukup HC begitu saja. Kemudian seorang sahabat tanya, wahai Abu Hurairah, azan subuh masuk, waktu imsak masuk, saya masih dalam keadaan junub, belum sempat mandi besar. Maka bagaimana hukum puasa saya? Sah apa tidak? Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, man asbaha junuban fala saumalahu. Barang siapa masuk waktu subuh dalam keadaan junub, fala saumalahu, maka tidak sah puasa bagi dia. Ini pendapatnya sahabat Abu Hurairah ketika dimintai fatwa dari salah seorang sahabat. Ternyata apa? Sahabat yang tadi meminta fatwa kepada Abu Hurairah kurang puas. Beliau akhirnya datang kepada istri Nabi Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa? Karena permasalahan ini hubungannya dengan persoalan private. Ini soal junub. Maka yang tahu bagaimana Nabi melakukan itu adalah istrinya Nabi. Maka sahabat ini bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah bagaimana? Karena nih, ketika Aisyah ditanya bagaimana baginda Nabi pernah nggak junub ketika puasa, kemudian apa yang dilakukan? Apa dianggap batal puasanya sehingga seharian nggak puasa atau tidak? Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yusbih junuban min jima'in summa yaghtasilu wa yasum. Di dalam hadis Bukhari, Pak. Kata Sayyidah Aisyah, pernah suatu saat baginda Nabi malam hari di bulan puasa junub min jima'in, karena penyebab jima', hubungan suami istri. Kemudian waktu masuk subuh beliau mandi, kemudian melanjutkan puasanya. Itu artinya apa? Orang yang junub di waktu subuh belum sempat mandi, kemudian dia mandi, maka asalkan malamnya sudah niat, puasanya sah, Pak. Jadi nggak masalah. Kalau gimana? Oh, kalau siang beda lagi. Kalau siang beda lagi. Ini pembahasannya junubnya malam, Pak Cecep. Mandinya pagi. Nah. Mandinya pagi gitu. Maksudnya gimana dibatalin? Puasanya batalin dulu gitu. Oh, nah itu nanti kita di belakang aja. Nah, jadi ini soal private kalau ini. Jadi inti yang ingin saya sampaikan di poin kedua ini, terkadang seorang sahabat memberikan sebuah fatwa hukum ketika belum sampai hadis pada dia. Ketika ternyata sudah tahu bahwa hadis itu ada, maka dia merujuk atau menarik fatwanya. Artinya apa? Poin nomor kedua ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa jangan terburu-buru memvonis atau menghukumi suatu amalan itu tidak ada dalilnya. Bisa jadi bukan nggak ada dalilnya, kita yang belum tahu dalilnya. Jangan bilang nih nggak ada dalilnya. Emang ente sudah belajar? Belajar dulu, cari tahu dalilnya, baru ngomong. Gitu, maksudnya poin kedua ini. Karena ini terjadi di kalangan sekali bersahabat Abu Hurairah. Itu yang kedua. Masalah nanti gimana Ustadz kalau ingin siang-siang nggak kuat ketika puasa, itu nanti kita di belakang aja Pak Cecep. Karena nggak semuanya bisa mengamalkan ini, berat. Kemudian yang ketiga, perbedaan di dalam menilai status hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini penting. Kita sering mendengar bahwa kalimat bahwa hadis ini sahih, hadis ini statusnya hasan, hadis ini statusnya dhaif. Pernah ya mendengar itu ya, hadis ini sahih gitu.
Status sebuah hadis itu sahih, hasan, atau dhaif itu dicapai dengan menggunakan penelitian oleh para ulama. Dan terkadang antar ulama beda hasil penelitiannya. Hadis yang menurut ulama fulan mencapai derajat sahih, bisa jadi menurut ulama fulan belum sampai derajat sahih. Kenapa? Karena biasanya di antara ulama pakar hadis memiliki standarisasi yang berbeda-beda di dalam merumuskan tingkat status kesohihan sebuah hadis. Nah, di antaranya ketika terjadi perbedaan, maka ulama yang mensohihkan hadis tersebut biasanya mensyariatkan amalan tersebut, tetapi yang tidak menghukumi sohih biasanya tawakuf untuk tidak mengamalkannya. Contohnya apa? Di dalam kasus kunut subuh. Nah, ini penting. Mengapa kita kok berbeda di dalam menentukan kunut di dalam subuh itu sebenarnya ada atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunut itu di dalam ibadah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca umat Islam ketika terjadi sebuah bencana. Ketika terjadi sebuah musibah atau kejadian yang menimpa negeri-negeri muslim, maka semua ulama sepakat kita dianjurkan untuk berdoa di rakaat terakhir saat sholat. Itulah yang disebut dengan kunut nazilah. Maka ketika sholat asar, ketika sholat zuhur, kok ada kunutnya? Jangan kaget, Pak. Itu namanya kunut nazilah. Misalnya kita mendengar saudara kita terjadi gempa bumi di Lombok. Kemudian ada instruksi dari pemerintah, ayo kita melakukan kunut. Gak masalah. Itu disebut dengan kunut nazilah. Semua ulama sepakat. Yang kedua, kunut setelah sholat sunnah witir. Di rakaat terakhir sholat sunnah witir. Itu disyariatkan ketika separuh terakhir di bulan Ramadan saja. Adapun sepanjang tahun sudah tidak disyariatkan. Yang menjadi perbedaan adalah kunut di dalam sholat subuh. Sebenarnya ketika sholat subuh, kita disunahkan tidak untuk membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sebelum melakukan sujud di rakaat terakhir. Inilah yang menjadi perselisihan di antara ulama. Penyebabnya apa? Karena perbedaan ijtihad di dalam menilai status hadis yang ada di dalam kunut. Kita tahu bahwa di dalam kunut ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berbunyi diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Kata sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas ini menjadi khaddam, pembantunya Nabi sejak umur 10 tahun, Pak. Kata sahabat Anas, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Artinya apa? Sampai meninggal dunia, selama sholat subuh aku sholat sama baginda Nabi, di belakang baginda Nabi, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut di waktu subuh. Hadis inilah dinilai sahih oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sehingga kedua mazhab ini mensunnahkan kunut di dalam sholat subuh. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, kunut hukumnya menjadi sunnah ab'ad. Artinya apa? Kok bapak-bapak lupa kunut, maka disunnahkan untuk ditempel dengan sujud sahwi sebelum salam. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi Imam Abu Hanifah di dalam mazhab Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hadis ini statusnya lemah karena ada perawi yang dinilai bermasalah. Jadi hadis dari zaman Nabi ke zaman kita itu, Pak, melewati banyak rawi, periwayat. Katanya, haddasana. Di dalam ilmu hadis, ketika ada satu orang perawi yang meriwayatkan hadis dinilai lemah, baik karena hafalannya kurang, ataupun lemah karena integritasnya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sudah membuat hadis itu statusnya cacat, sehingga disebut dengan dhaif. Nah, Imam Abu Hanifah menilai hadis kunut ini belum kuat untuk diamalkan, sehingga dua mazhab tadi, Hanafi dan Hambali, tidak menggunakan kunut di dalam sholat subuh. Maka nggak usah heran kalau mungkin di sebagian masjid, saudara-saudara kita ketika kunut atau ketika sholat subuh rakaat terakhir tidak ada kunutnya. Nggak usah kaget, Pak, karena ada landasannya juga.
Yang kunut pun nggak usah kaget juga. Kita biasa nggak kunut, tiba-tiba ada masjid yang kunut. Landasannya pun ada. Semuanya berpegang kepada hadis Nabi. Perbedaan terjadi di dalam menilai status hadis itu apa. Itu yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perut sudah lapar atau gimana? Lanjut kita lengkapi. Lanjut Pak Cecep ya. Kita masuk ke yang keempat. Jadi semakin lapar semakin enak Pak. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan zur hubban tasdad hubban. Jadi etika suami istri itu katanya jangan sering-sering ketemu. Zur hubban tasdad hubban. Kunjungilah kekasihmu jarang-jarang, tasdad hubban, maka rasa cintamu akan bertambah. Katanya begitu, kata pepatah Arab. Ini saya nggak tahu benar apa tidak. Karena kalau keseringan ketemu, karena kalau keseringan ketemu biasanya cenderung bosan. Manusia ini cenderung bosan Pak dengan hal yang sama terus menerus berulang-ulang. Nah, makanya kadang-kadang kita harus keluar kota Pak. Sesekali kita harus keluar kota supaya ketemu istri itu refresh lagi, seperti menemukan sesuatu yang baru begitu. Cuman di luar kota ada yang baru, nah kan repot begitu. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyebab perbedaan adalah berbeda di dalam memahami nas atau teks ayat Al-Quran dan hadis. Jadi ayatnya sama, hadisnya sama, kemudian berbeda di dalam memahaminya, maka kesimpulannya pun berbeda. Apa contohnya? Contohnya adalah bagaimana hukumnya seorang lelaki yang menyentuh perempuan, wudhunya batal atau tidak. Berbagai macam mazhab ulama di dalam permasalahan ini, penyebabnya apa kok bisa berbeda? Imam Syafi'i mengatakan, jadi gini ya, saya perjelas dulu bahwa wanita yang dimaksud ini adalah wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram. Artinya kalau wanita itu mahram, maka ulama sepakat ketika menyentuhnya wudhu kita nggak batal Pak. Siapa itu mahram? Mahram itu terjadi sebab tiga. Yang pertama itu nasab. Nasab itu atas kita, ibu, nenek, atau bawah, anak perempuan, cucu perempuan. Itu nasab. Yang kedua, mahram itu bisa terjadi sebab rodok, persusuan. Mas Oji saat kecil pernah nyusu ke seorang perempuan karena mungkin dulu ibunya Mas Oji asinya mungkin tidak lancar saat kecil. Akhirnya Mas Oji disusukan kepada seorang perempuan. Maka ibu yang menyusui Mas Oji statusnya sebagai ibu rodok, ibu persusuan. Nabi pun pernah nyusu kepada orang lain, bukan ibunya Aminah, kepada wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi punya ibu rodok. Statusnya apa? Ketika seorang menyusu kepada wanita lain, maka putra dan putri dari wanita itu menjadi mahram bagi orang yang menyusui tadi. Maka anaknya ibu yang menyusui Mas Oji, mahram bagi Mas Oji. Mas Oji haram menikahi anak itu. Nah itu nanti, itu di sesi tanya jawab. Ini nanti videonya disensor bisa Pak ya. Kajiannya jadi 17 tahun ke atas ya. Gimana? Ya nanti saya bahas. Nyusu ke istri bagaimana? Menarik ini. Jadi penyebab mahram pertama nasab, yang kedua persusuan rodok, yang ketiga musoharoh, hubungan mantu dan mertua. Hubungan mantu dan mertua. Jadi ketika kita menikah dengan seorang gadis, ibu dari gadis itu otomatis menjadi mahram bagi kita. Istri bukan mahram, tepat sekali Pak Fatir kesimpulannya. Tepat sekali, makanya banyak salah persepsi. Banyak yang mengira istri itu mahram kita. Kalau mahram kita, haram kita menikahi dia. Istri itu bukan mahram. Istri itu adalah ajanib, orang asing yang halal untuk dinikahi. Sebab kalau sampai mahram, mahram itu kan artinya yang haram dinikah. Nah itu. Nah jadi tiga ini penyebab kemahroman. Kalau yang kita sentuh adalah wanita yang mahram, maka ulama sepakat nggak batal wudhu. Yang menjadi pertanyaan adalah menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk diantaranya istri. Inilah yang disebut di dalam fikih disebut imro'atun ajanib, wanita yang non mahram, termasuk istri kita. Batal nggak wudhunya? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak.
Mazhab Syafi'i mengatakan batal, mazhab Malik dan Hanafi mengatakan tidak. Mengapa mereka berbeda? Karena berbeda di dalam mentafsirkan surat An-Nisa ayat ke-43. Allah berfirman, "Aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an." Kata Allah, di antara yang membatalkan wudhu itu adalah la mastum an-nisa. Ulama berbeda pendapat mentafsirkan kata la masa yulamisu. Menurut Imam Syafi'i, kata-kata lamas di dalam bahasa Arab artinya adalah menyentuh. Artinya cukup dengan bersentuhan saja, berarti membatalkan wudhu. Tetapi menurut sebagian ulama, termasuk Imam Abu Hanifah di dalam mazhab Hanafi, kata-kata lamas itu artinya bukan hanya bersentuhan begini, Pak, tetapi berhubungan suami istri. Sehingga dalam mazhab Hanafi yang membatalkan wudhu itu nggak cukup bersentuhan begini, tetapi sampai pada hubungan yang lebih serius. Nah, itu perbedaannya. Jadi di dalam permasalahan ini memang kita tidak bisa memungkiri ada perbedaan di antara ulama dan semuanya memiliki dalil. Dan kalau kita pikir perbedaan ini rahmat, Pak. Perbedaan penafsiran ini menjadi rahmat bagi kita umat Islam. Kapan itu terasa? Ketika bapak-bapak naik haji dan umroh. Coba bayangi ketika tawaf di Ka'bah, pasti yang sudah umroh dan sudah haji udah pengalaman. Gimana situasi sesaknya di depan Ka'bah itu. Nggak ada ceritanya Ka'bah hanya untuk laki-laki, nggak ada. Perempuan, laki-laki campur, tawafnya campur. Kalaulah kita berpegang teguh pada mazhab Syafi'i yang kita ikuti, mayoritas di Islam di Asia Tenggara ini kan mazhabnya Syafi'i, yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu, maka susah sekali kita melakukan tawaf. Kenapa? Baru jalan berapa langkah ditabrak oleh ibu-ibu, oleh emak-emak. Jalan lagi kita ngambil wudhu lagi, jalan lagi tawaf lagi, bersentuhan lagi dengan orang. Kadang kita disentuh, kadang kita yang menyentuh nggak sengaja karena berdesak-desakan. Maka dalam kasus seperti ini, meskipun kita di dalam amaliyah sehari-hari mengikuti mazhab Syafi'i, di dalam kasus seperti ini dianjurkan untuk bertaklid kepada mazhab lain, yaitu mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan wanita, bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi itu konsekuensinya. Kalau telapak tangan coba Ustaz ya. Telapak gimana, Pak? Telapak tangan. Sama, itu namanya bersentuhan. Telapak kirinya begini. Sama. Yang dibedakan itu ketika menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan yang membatalkan telapak tangan. Kalau punggung tangan tidak membatalkan wudhu. Kalau kemaluan. Jadi Pak Cecepnya begini-begini, garuk-garuknya begini. Barangkali gatal, barangkali. jadi gitu. Ini yang membuat kajiannya bergeser Pak Cecep dari tadi. Ini mohon maaf Bapak-bapak. Saya tidak ada niat ke sana, tapi memang penting dijelaskan bahwa dalam bersentuhan laki perempuan tidak dibedakan baik telapak tangan maupun punggung tangan, semuanya sama-sama bersentuhan. Yang dibedakan itu ketika menyentuh kemaluan. Kalau kemaluan yang membatalkan itu adalah telapak tangan, kalau punggung tidak. Itu sama dalam kasus kemaluan. Kemudian yang kelima, lafadz yang bermakna banyak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di dalam bahasa Indonesia saja ada beberapa kosakata yang punya arti lebih dari satu. Apa misalnya? Kata yang disebut dengan homonim. Jadi dia katanya sama, cuman artinya ada lebih dari satu. Contoh, bisa. Pernah dengar nggak, Pak? Bisa. Bisa itu bisa artinya bisa, saya bisa melakukan ini, mampu. Bisa itu artinya cairan yang keluar dari mulut ular. Itu artinya bisa. Ada lagi misalnya apel. Apel itu kan. Apel itu bisa buah, bisa juga upacara, aktivitas. Laptop apa artinya Pak Cecep? Itu merek ya. Jadi ada satu kata yang memiliki arti lebih dari satu. Itu di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab juga ada. Inilah yang disebut dengan lafadz mushtarok. Lafadz yang satu tetapi artinya banyak. Ketika ini terdapat di dalam Al-Quran, maka sudah barang tentu ulama berbeda di dalam menafsirkannya. Kenapa? Karena lafadznya memiliki makna yang lebih dari satu.
maka konsekuensinya ulama pun berbeda-beda di dalam mengartikannya. Contohnya apa? Contohnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ketika membahas wanita yang dicerai oleh suaminya, berapakah masa iddahnya? Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa di dalam Islam ketika wanita itu dicerai oleh suami atau ditinggal wafat oleh suami, maka wanita tadi nggak boleh langsung melakukan akad nikah. Jadi sore ini suaminya wafat, besok pagi dia sudah nikah dengan lelaki yang baru. Nggak bisa, Pak. Ada syariat bagi perempuan yang disebut dengan iddah, menjalankan masa iddah, di mana wanita nggak boleh nikah dulu. Beda dengan lelaki, Pak. Kalau misalnya istri meninggal pagi hari, siang habis pemakaman sudah bisa langsung akad. Itu bedanya. Karena nggak ada iddah. Itu secara fikih, secara etika beda lagi, Pak ya. Jadi kalau laki-laki nggak ada kewajiban iddah. Kalau perempuan, nah itu ibu-ibunya mulai sensitif ini pembahasannya. Kalau perempuan wajib melakukan apa yang disebut dengan iddah. Iddah itu adalah masa menanti. Bagaimana ketentuannya? Ketika iddah tersebut adalah iddatul wafah, dia berpisah dengan suaminya karena meninggal, maka ketentuannya adalah arba'ata ashhurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi contoh kasus misalnya suaminya Bunga Citra Lestari itu wafat di bulan Februari, saya masih ingat. Misalnya nama suaminya Ashraf, nah itu ya, wafat di bulan Februari. Saya nggak boleh banyak berharap dulu, Pak. Harus menunggu arba'ata ashhurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Maret, April, Mei, Juni, 10 hari di bulan Juli, baru BCL sudah lepas dari masa iddah dan bisa menerima pinangan dari lelaki lain. Itu karena iddahnya iddah wafat. Tetapi kasusnya berbeda ketika iddahnya karena cerai. Dia berpisah dari suami karena cerai. Disinilah ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang yang dicerai oleh suaminya, maka dia harus menahan diri salasata quru, sebanyak 3 quru. Pertanyaannya adalah apa arti quru di dalam bahasa Arab? Sebagian ulama mengartikan quru ini adalah masa suci. Jadi masa iddah perempuan itu adalah 3 kali masa suci. Tetapi di dalam bahasa Arab, kata quru itu bukan artinya masa suci saja. Terkadang quru itu digunakan untuk menyebutkan haid, menstruasi. Maka menurut ulama ini, salasah quru adalah 3 menstruasi. Saya kasih contoh. Nah, biar contoh nih ya. Ibu-ibu itu normalnya menstruasi berapa hari? Bu, boleh tahu berapa hari normalnya? 7 hari. Berarti masa sucinya 23 hari. Kalau ini Pak Cecep nggak punya pengalaman, jadi mohon maaf. Yang di belakang. Ya. Jadi mohon maaf, nggak usah ikut menjawab, Pak. Oke. Garis panjang saya anggap masa suci. Garis pendek adalah masa menstruasi. Begini, Bu. Kabelnya kenapa? Oke. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa wanita itu masa iddahnya adalah salasah quru, 3 kali suci, maka seandainya ada wanita, mohon maaf, dicerai oleh suaminya di sini. Dia dicerai di sini. Anggaplah ini haid 7 hari, ini haid 7 hari, ini total suci 23 hari, 23 hari. Dia dicerai di sini. Maka ketika cerai itu dilakukan, dia sudah masuk quru masa suci yang pertama. Dihitung 1 kali masa suci, masuk menstruasi, 2 kali masa suci, masuk menstruasi, 3 masa suci. Masuk masa suci yang ketiga, maka dia sudah habis masa iddahnya. Ini kalau kita mengikuti pendapat bahwa quru itu artinya masa suci. Cukup 3 kali masa suci. Dicerai di sini berarti sudah 1 masa suci, masuk haid lagi, 2 masa suci, haid yang kedua, berakhir, masuk masa suci yang ketiga, iddahnya sudah habis. Tapi kalau kita mengikuti pendapat bahwa quru itu adalah 3 menstruasi,
Maka cara hitungnya nggak begitu, Pak. Cara hitungnya bagaimana? Dicerai di sini, dia belum masuk satu quru. Kapan masuk satu quru? Ketika berakhir haid yang pertama. Satu quru. Suci lagi haid yang kedua. 2 quru. Suci lagi haid yang ketiga, di sini baru iddahnya selesai. Di akhir. Ketika kita mengikuti quru itu artinya menstruasi, berarti harus melalui 3 menstruasi. 1, 2, kemudian masuk menstruasi yang ketiga, masa iddahnya habis. Nah, berarti lebih cepat yang mengikuti pendapat bahwa quru itu artinya adalah masa suci, dan itulah pendapat yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi masa iddah perempuan itu adalah 3 kali masa suci. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah yang keenam. Terkadang perbedaan itu terjadi karena kontradiksi dalil. Kontradiksi itu ada banyak dalil yang seakan-akan bertentangan. Kadang di dalam hadis Nabi mengatakan A, tetapi di hadis lain Nabi mengatakan B. Maka ini disebut oleh ulama ta'arudul adillah. Ketika dalil-dalil itu tampak bertentangan, maka biasanya ulama juga berbeda di dalam menentukan hukum. Contohnya apa? Ini contohnya ini. Bagaimana hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu? Maka ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan membatalkan wudhu berpegangan pada hadis di dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya, kata Nabi, falyatawaddo, maka bergegaslah untuk melakukan wudhu sebelum sholat. Tetapi ada hadis lain yang secara zahir justru mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Hadis mana? Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Nabi pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana hukum seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Nabi mengatakan, innama huwa bud'atun minka. Kemaluanmu itu posisinya sama seperti anggota tubuhmu yang lain, kata Nabi. Artinya seperti telinga, seperti jari. Ya, kemaluanmu sama seperti anggota tubuh yang lain. Artinya apa? Ya tidak berkonsekuensi apa-apa. Karena ada 2 hadis yang tampak ta'arud, bertentangan, maka ulama pun berbeda pendapat di dalam menyimpulkan sebuah hukum. Saya kira itu kajian kita. Jadi ada 6 penyebab perbedaan pendapat. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam fikih, di dalam amaliyah kita, di dalam syariat Islam, perbedaan adalah keniscayaan yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Sehingga yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah sikap yang tepat bagi kita dalam menyikapi perbedaan itu adalah saling menghargai, saling menghormati, tidak memonopoli pemahaman dan memvonis yang beda pemahaman dengan kita, guru-guru kita, sebagai pemahaman yang salah, apalagi sesat. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan kisah Imam Syafi'i yang berkunjung ke Baghdad. Kita tahu Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh, kemudian Baghdad itu mayoritas penduduknya mazhab Hanafi. Pengikut mazhab Hanafi tidak kunut ketika subuh. Suatu saat Imam Syafi'i berkunjung ke Baghdad dan disambut oleh warga Baghdad. Datang seorang imam besar, ulama besar. Akhirnya Imam Syafi'i diberi kesempatan untuk ngimami subuh di Masjid Baghdad. Semua mengira, makmum sudah mengira, kita siap-siap rakaat kedua kita pasti akan kunut. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, ketika rakaat kedua, Imam Syafi'i langsung sujud setelah i'tidal, tidak melakukan kunut. Ketika salam, Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, apakah kau merubah pendapatmu tentang kunut subuh? Kata Imam Syafi'i, tidak, aku tidak merubah. Tetapi aku meninggalkan kunut karena menghargai Abu Hanifah yang makamnya tidak jauh dari sini. Jadi Imam Syafi'i menghargai Baghdad adalah mayoritas mazhab Hanafi yang tidak kunut subuh. Maka Imam Syafi'i ketika ngimamin nggak pakai kunut, Pak. Contoh lain yang baru-baru terjadi, Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, sekitar 2 tahun yang lalu berkunjung ke Masjid Istiqlal. Kita tahu di Masjidil Haram membaca Fatihah mengikuti mazhab Ahmad bin Hambal yang tidak mengeraskan basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya nggak dikerasin, Pak. Imam Sudais adalah imam Masjidil Haram yang terbiasa nggak pakai bismillah ketika Fatihah. Ketika datang ke Masjid Istiqlal, mereka tahu bahwa makmumnya mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i di Indonesia.
ketika ngimamin maghrib, saya masih ingat Imam Sudes, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dikeraskan. Meskipun dia sebenarnya tidak mengikuti pendapat itu di Mekah sana. Jadi saya kira ini mudah-mudahan kajian kita sedikit membuka cakrawala wawasan sehingga bisa lebih bijak, lebih terbuka dan lebih toleran saling menghormati di dalam menghadapi perbedaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oh, ada yang nanya. Kirain ngeliwat. Bukan ngeliwat, Pak. Silakan, Pak. Perceraian itu jika ada seorang wanita dicerai sama suaminya, itu kan ada dua macam yang izin sama yang misalkan belum masa waktu itu tapi dia sudah nikah lagi sama laki-laki lain, itu hukum pernikahannya apa? Menarik, Pak. Iya, menarik ini pertanyaannya. Ketika seorang wanita masih berada di masa iddah, kemudian dia mohon maaf nekat melakukan pernikahan, maka secara fikih nikahnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sebenarnya belum dikatakan wanita yang sah melakukan pernikahan. Wanita itu untuk sah melakukan akadun nikah, syaratnya harus bebas dulu dari masa iddah. Artinya kalau hakim mengetahui, maka harus memfasakh pernikahan tadi, memisahkan melalui proses hakim. Nggak sah, Pak. Oke, terima kasih. Ada sekitar ya. Ada sekitar masih. Iya, aman. Pak Cacep, gimana? Ketika pernikahan tidak sah, maka konsekuensinya semua yang dibangun berdasarkan akad itu juga tidak sah, termasuk hubungan jima'nya. Itulah pentingnya ilmu fikih, Pak. Ini saya tidak membahas orang tertentu, mohon maaf, Pak ya. Kalau ada yang tersinggung, maka di luar skenario sutradara. Jadi barangkali ada kejadian, nggak tahu. Contohnya bagaimana katanya? Contohnya bagaimana? Contoh apa ini jima? Yang pertanyaan tadi. Iya, misalnya wanita dicerai. Wanita dicerai belum sampai tiga masa suci. Anggaplah dia dicerai, masuk masa suci yang kedua, ada orang yang meminang, diterima, langsung akdun nikah. Ya bagi orang yang tahu, ketika hakim KUA itu tahu, maka dia tidak boleh melangsungkan akad itu. Ketika tahunya sudah terlanjur, maka harus difasakh.